Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke video ke-19 ya Mbak. Melanjutkan video yang 18. Jadi kalau kita lihat, sekarang kita punya fraksi obat yang kalau obatnya itu misalkan asam asetat, maka fraksi obat yang polar itu CH3CO- plus H+, bagian yang polar masuk dalam air. Kemudian yang utuh ini, meskipun dia ada O-nya, yang utuh ini kita anggap sebagai bagian obat yang non polar. Sekarang kita lihat obat, satu-satunya obat dari sekian ribu obat saudara amati nanti ya setelah kuliah, nanti dilihat di buku. Semua molekul obat mempunyai struktur polar. Karena apa? Dia ada C, ada H, ada DLL, DLI dan lain-lain. Ada O, ada Na dan sebagainya. Tapi sedangkan yang obat yang betul-betul non polar dari strukturnya hanya satu, Mbak, siklopropana. Siklopropana kita lihat. Propana C-nya 3. CH2, siklopropana, CH2, CH2. Ini non polar. Hanya satu obat ini coba yang non polar. C3H6. Ya, C3H6 siklopropana. Ini non polar. Makanya dia bisa dipakai sebagai anestesi sistemik. Anestesi sistemik berarti dia di mana reseptornya? Kalau tidak salah loh ya. Kalau logika saya ya, dia terperangkap di dalam membran sel yang non polar. Sekarang fungsi membran sel fungsinya kan meneruskan nutrisi, oksigen dan seterusnya untuk kehidupan sel. Kalau ada sesuatu yang terjerat di membrannya, mungkin fungsi membran sebagai tempat untuk lalu lintas nutrisi dan oksigen itu menjadi terganggu. Oleh karenanya kemudian selnya itu menjadi dilemahkan, maka dia dipakai sebagai anestesi sistemik. Ya, kita lihat ya. Satu-satunya senyawa non polar hanya siklopropana, Mbak. Obat yang non polar. Oleh karenanya kita banyak bermain di sini. Kalau obat itu diketahui koefisien partisinya, maka kita bisa menghitung berapa fraksi obat yang larut di dalam lemak, berapa molekul obat yang larut di dalam air. Ya. Kemudian kalau itu struktur, nanti coba ya, dilihat molekul-molekul obat strukturnya seperti apa, kemudian ionisasinya seperti apa, yang utuh seperti apa. Yang utuh itulah yang kita anggap senyawa. Obat yang utuh itu kita samakan dengan kita berlakukan sebagai senyawa non polar. Dia yang bisa menembus membran sel yang non polar. Itu ya. Sekarang kita dulu. Kayaknya ada kata-kata yang penting obat tetap utuh itu, Mbak Sek. Dulu ya. Saya lupa. Yang penting harus ada obat yang tetap utuh untuk sampai ke reseptor gitu ya. Ya. Jadi sekarang, saudara, ada waktu kuliah mahasiswa saya tanya, saya berikan struktur hidroklorotnya HCT panjang seperti ini, besar seperti ini. Saya katakan, Mas coba tunjukkan mana bagian yang non polar. Karena saya sudah pernah memberikan patokan non polar itu sedamaha aja. Maka dia sebutkan ini Bu yang sia-sia sini sia-sia ini Bu yang non polar. Saya bilang kalau gitu obatnya brodolin namanya rusak seperti itu. Makanya padahal ada kata-kata yang penting masih ada obat yang tetap utuh untuk sampai ke reseptor untuk menghasilkan respon biologis. Berarti kalau gitu yang utuh ini kita samakan dengan yang penting ini yang bisa memenuhi membran sel yang non polar ya, gitu ya. Oke, sekarang pertanyaannya, Mbak, nanti kalau kita sudah berhubungan dengan absorpsi, kira-kira yang terabsorpsi itu saya pernah tanya ke dosen farmakokinetik, Bu, kalau ada fraksi obat yang non polar dan yang polar, non polar atau utuh dan yang
polar yang terionisasi, yang terabsorpsi itu yang non polar aja apa semuanya Bu? Kata dosennya semuanya Bu. Maka kita harus lihat yang non polar terabsorpsi lewat membran sel, sedangkan yang polar mungkin loh Mbak. Kalau yang paling menentukan ya dia lewat ruang-ruang interstisial, ruang-ruang di antara sel itu. Ruang-ruang di antara sel kan berisi senyawa-senyawa yang polar, gitu ya. Berarti kalau gitu fraksi obat yang non polar ini lebih banyak yang bisa masuk menembus membran sel dibandingkan fraksi obat yang polar yang menembus perjalanannya harus melewati ruang-ruang interstisial yang sempit itu, gitu ya Mbak. Saya kira itu untuk koefisien partisi hubungannya dengan bagian obat yang polar dan obat yang non polar. Berarti semua obat nanti bisa dicari. Kalau seperti ini berarti yang obat yang utuh itu ini, kemudian yang non polar. Kita lihat koefisien partisinya. Koefisien partisinya jangan lupa ya Mbak. Kalau koefisien partisinya 2, P sama dengan 2. Misalnya gini Mbak, P gini aja ya, misalnya ya. P sama dengan 2 karena 2/1. Kalau 100 ya 1/1. Jangan lupa ya Mbak. Sekarang kalau koefisien partisinya sama dengan 0,4. Jangan lupa ya. Kalau koefisien partisinya dalam desimal kayaknya agak sulit. Maka harus kita buatkan dia dalam pecahan. Kalau koefisien partisinya 0,4, artinya dia 4/10. Berarti 4 bagian ada di dalam lemak, 10 bagian ada di dalam air. Ya. Nanti kita ini koefisien partisi lemak air. Koefisien partisi obat di dalam lemak dan air. Nanti di dalam kimia medisinal Pak Siswandono itu ada kalau di dalam tubuh itu diumpamakan obat larut dalam lemak berapa, dalam air berapa. Di Pak Siswandono nanti digambarkan dalam gambar 9 hubungan koefisien partisi lemak air P terhadap absorpsi bentuk tak terionisasi beberapa obat turunan barbiturat. Mbak, di gambar ini gambar 9 ya. Gambar 9 harus terlihat nanti. Itu yang bukan lemak air tapi kloroform air, karena dia dicobakan di lab ya. Tidak mungkin lemak kita diambil, disedot kemudian dipakai untuk melarutkan obatnya ya, mempartisi obatnya, tapi dia pakai kloroform air. Pertanyaannya, kloroform itu sama-sama dengan lemak tuh, sama-sama non polar. Padahal dia kan CH3 ya. CH3 itu kloroform. Kok non polar? Kan ada Cl-nya. Meskipun ada Cl-nya, saya pernah baca itu kloroform mempunyai kepolaran yang sangat kecil sehingga dia dimasukkan ke dalam senyawa non polar, gitu ya. Kalau di kimia di farmasi fisik itu yang dipakai oktanol itu juga non polar ya. Oktanol dengan 8, alkohol dengan C8, maka rantai CH-nya panjang, maka dia dimasukkan senyawa non polar, gitu ya Mbak. Jadi saya kira gampang. Berarti kita sekarang kalau tahu koefisien partisi, kita tahu obatnya. Syukur ada. Kalau ada nama obat, cari strukturnya, cari apakah dia punya nilai pKa, apakah dia punya koefisien partisi, apakah dia punya nilai absorpsi, dan seterusnya. Berarti kalau gitu kan ini bisa untuk menghitung dosis tak? Kita loh ya. Kemudian sekarang kalau koefisien partisinya 3, kan 3/1. 3 bagian lalu dalam lemak, 1 bagian dalam air. Yang bagian lemak itu 3 bagian dan 1 bagian dihitung lagi Mbak. Jadi berarti kalau kita mengkonsumsi 4 mg CTM, kemudian dengan koefisien partisi sekian, berarti berapa molekul dengan menghitung menggunakan
menggunakan bilangan Avogadro, kita akan menemukan, oh kalau aku minum 4 mg CTM berarti sekian molekul masuk dalam lemak, sekian molekul masuk dalam air. Sekian molekul dalam lemak itu kemungkinan sampai di reseptor, sedangkan yang dalam air, proses dalam air kemungkinan tidak semuanya bisa sampai ke reseptor, gitu ya Mbak. Jadi, belajar itu mudah kalau kita tahu di putar-putar enggak apa-apa ya, putar-putar enggak apa. Jadi bagian yang sulit dari persamaan ini dari apa Mbak? Dari sifat obat yang elektrolit lemah tadi itu adalah bagaimana kita memahamkan CH3COOH yang menurut definisi itu sebetulnya kan polar, ada C, ada H, ada O, tapi dia tetap utuh meskipun sudah diluarkan satu media. Yang sebagian terionisasi, sebagian tidak. Yang tidak inilah, yang utuh inilah yang kita sama. Yang utuh lalu dalam lemak kita samakan, kita perlakukan sebagai senyawa non-polar. Itu ya. Ini dilihat, semua obat kayaknya polar. Hanya satu siklopropana, dilihat di halaman, kalau saudara punya kimia medisinal edisi 1, di halaman 4 ya Mbak. Halaman 4 itu ada siklopropana. Dia sebagai anestesis sistemik. Saya kira itu kita selesai di sini ya untuk video 19. Nanti kita sambung lagi dengan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.